Sobat Bisnis, Sovereign Wealth Fund atau SWF digadang-gadang menjadi kendaraan pemerintah suatu negara untuk mencapai tujuan di masa depan, seperti pembangunan berkelanjutan, menopang kebutuhan generasi mendatang maupun tujuan nasional lainnya. Caranya, dana khusus yang dibuat oleh pemerintah diinvestasikan sehingga hasilnya bermanfaat dalam jangka panjang. Sumber dananya dapat beragam, misalnya penerimaan negara dari sektor komoditas minyak dan gas, seperti yang dilakukan oleh Public Investment Fund milik Arab Saudi, atau The Government Pension Fund dari Norwegia yang kini menyandang status sebagai SWF terbesar dunia dengan aset 1,36 triliun US dollar. Ada pula SWF yang mengadopsi skema pendanaan gabungan antara dana internal dan juga foreign direct investment seperti yang dilakukan oleh India melalui National Investment and Infrastructure Fund maupun Indonesia melalui Indonesia Investment Authority. Bagi Indonesia, kelahiran INA menjadi semangat baru dan juga sejarah baru. Ia lahir dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Omnibus Law yang sesuai namanya bertujuan untuk membuka lebih banyak lapangan kerja, salah satunya melalui kemudahan berinvestasi. SWF INA resmi dibentuk pada 15 Desember 2020 dengan tujuan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan nilai investasi yang dikelola secara jangka panjang dalam rangka mendukung pembangunan secara berkelanjutan. Pendirian INA kemudian dilegitimasi dengan hadirnya Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi. Dana tak kurang dari 75 triliun rupiah disiapkan secara bertahap sebagai modal melalui skema penyertaan modal negara maupun sumber pendanaan lainnya. Setelah setahun berlalu, apa kabar Indonesia Investment Authority? Setahun berlalu, mulai banyak suara sumbang yang mempertanyakan kinerja lembaga ini. Apalagi jauh-jauh hari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sempat berharap INA dapat menarik investasi hingga 300 triliun rupiah. CEO Sovereign Wealth Fund Indonesia Investment Authority, Rida Wirakusuma menyatakan target pendanaan SWF INA senilai 200 miliar US dollar kemungkinan tidak akan tercapai dalam rentang waktu yang dicanangkan oleh Jokowi hingga akhir tahun 2022. Salah satu penyebabnya yakni keinginan INA untuk memastikan return yang cukup bagi negara sebelum menentukan investasinya dari dana kelolaan SWF. Namun, ia memastikan saat ini INA telah merampungkan serangkaian dasar-dasar aturan dan sistem yang telah siap digunakan. Dia mengatakan waktunya mungkin akan sedikit melenceng. Itu juga tergantung apakah kita akan mendapatkan lebih banyak suntikan, tetapi dasar-dasarnya sudah diatur dan sistemnya siap untuk digunakan. Presiden Joko Widodo berharap INA mampu meraup dana mencapai 2.808 triliun rupiah dalam kurun waktu 2 tahun. Dengan harapan akan menyehatkan perekonomian Indonesia untuk melakukan terobosan dalam mengundang investasi asing. Sejauh ini SWF INA telah mengumpulkan lebih dari 25 miliar US dollar investasi pada bulan Maret dengan kontribusi pada dana pensiun KAISE, The Depot at Placement, The Cubic, dan Abu Dhabi Investment Authority. Sementara investasi dalam negeri, INA berhasil menjadi SWF dengan nilai transaksi tertinggi di seluruh dunia pada April 2022. INA mampu menginvestasikan senilai 2,7 miliar US dollar ke dalam proyek infrastruktur domestik dengan pembangunan negara yang mencakup sekitar 20% jalan tol negara. Investasi tersebut dilakukan bersama dengan PT Hutama Karya Persero dan PT Waskita Karya Persero Tbk. Rida Wirakusuma menambahkan, ke depan INA tertarik pada bidang teknologi digital, perawatan kesehatan, dan juga energi. Dana tersebut tertarik untuk berinvestasi dalam proyek-proyek yang dapat menggantikan pembangkit listrik tenaga batu bara dan mengembangkan energi terbarukan,
serta sektor kendaraan listrik yang sedang booming. Di sisi lain ada yang menilai SWF INA seharusnya melakukan refocusing pada target investasi agar dapat mendatangkan banyak investor. Kepada bisnis, Bima Yudhistira, Direktur Selios mengatakan, untuk sektor telekomunikasi seperti investasi digital, sebenarnya sudah banyak investor masuk, dibuktikan dengan gencarnya pendanaan untuk startup teknologi. Untuk itu, SWF INA disarankan untuk refocusing sektor tertentu. Selain Bima, pernyataan menarik dikemukakan Abra Talatov, Kepala Center of Food, Energy, and Sustainable Development Institute for Development of Economic and Finance INDEF. Menurutnya, amat sulit mengharapkan INA tiba-tiba menjadi obat bagi BUMN yang sakit ataupun sektor usaha yang kurang bergairah. Ia mengatakan INA tak bisa serta-merta masuk ke dalam proyek infrastruktur tanpa melakukan perhitungan yang matang. INA perlu melakukan due diligence guna memastikan proyek yang diambil memang berkualitas dan ditopang oleh good corporate governance. Sobat bisnis, bagaimana menurut Anda?